ya di bidang fashion. Nah di sini saya akan mewawancarai Ibu Nina terkait UMKM, usaha UMKM-nya. Ini nama usaha Ibu sendiri itu apa sih Bu? Nama produk saya itu Hijab Cinta. Cinta. Tapi kemudian dengan proses yang berkembang, saya rebranding. Jadi sekarang namanya itu Ninaka. Ninaka. Terus dalam usaha Ibu ini ada nggak sih Bu visi dan misinya? Ya, visi misi usaha saya itu saya ingin, karena saya produksinya itu memang di bidang fashion muslimah, jadi saya memang ingin fokus muslimah itu berhijab yang lebih sempurna lah, seperti itu, cantik tapi bisa berhijab dengan sempurna. Ya, bagus sekali ya Bu ya visi misinya. Terus saat membangun usaha ini berapa sih Bu modal awalnya yang Ibu perlukan? Kalau modal awal kebetulan saya waktu itu sudah punya mesin ya, karena memang usaha saya ini berawal dari hobi. Jadi hobi, saya senang menjahit gitu, jadi saya sudah punya peralatan mesin. Kalau dibilang modal awal banget itu yang di bahan baku itu hanya 500.000 ya. Tapi itu hanya bahan baku kain saja ya, tidak termasuk peralatan karena khusus peralatan memang sudah ada. Jadi 500.000 itu di modal bahan baku untuk awalnya. Terus selama usaha Ibu ini berjalan di Nikaya itu produk apa aja yang sudah Ibu hasilkan? Saya produksi hijab syar'i, kemudian ada pasmina, ada outer, dan masker kreasi. Masker ini berkembang karena masa pandemi sebelumnya masker belum ada. Terus untuk karyawan, berapa total karyawan di usaha ini? Kalau karyawan saya ada 2. Kalau termasuk dengan saya berarti ada 3. Oh, iya. Saya juga terjun langsung ya di Ya, Bu, ya. ya, saya juga terjun langsung juga. Terus latar belakang Ibu didirikan perusahaan ini itu apa Bu? Kenapa Ibu memilih usaha fashion? Karena saya sendiri sebagai pemakai fashion, saya senang fashion, saya merasa ada kebutuhan-kebutuhan tertentu dari diri saya yang tidak bisa saya dapat di pasar. Jadi saya mencoba menjadi penyelesai masalah, membuat solusi untuk orang-orang yang mungkin pengen punya desain tertentu, khusus di bidang fashion muslimah. Terus latar belakang agar usaha ini itu didirikan itu apa? Karena pertama yang pasti tadinya awalnya berawal dari hobi ya. Terus kemudian yang memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita membangun usaha itu karena memang membantu perekonomian keluarga, intinya seperti itu. Jadi hobi yang menghasilkan. Oh iya, sangat bagus ya Bu. Lalu selama usaha Ibu ini berkembang, apa aja sih Bu yang sudah dicapai? Kalau saya mungkin beberapa saya kan ikut beberapa komunitas. Kemudian saya juga jadi binaan beberapa instansi. Saya baru-baru ini lolos jadi anggota IKRA 2020. Jadi melalui proses seleksi, saya anggota IKRA 2020. Kemudian saya sudah pernah ikut fashion show di Jakarta, itu acara ISEF 2020, Indonesian Sharia Economic Festival. Alhamdulillah diberi kesempatan, Sangat luar biasa pencapaiannya Bu ya. Lalu dalam aspek itu Bu, sumber daya manusianya Bu, cara proses rekrutmen tenaga kerja itu bagaimana sih Bu? Ya, waktu itu saya mencoba untuk share di media sosial saya bahwa saya mencari tenaga kerja dengan kriteria A, B, C, D, seperti itu. Pada itu hari pertama itu langsung ada yang masuk, saya seleksi juga sih, jadi akhirnya menemukan 2 karyawan sama saya. Jadi melalui media sosial saja. Terus sistem evaluasi tenaga kerja ada nggak sih Bu untuk mengevaluasi tenaga kerja Ibu selama 1 periode gitu Bu? Enggak, kalau pakai periode sih enggak ya, tapi setiap mereka bekerja itu tetap saya awasi, terus tetap saya edukasi seperti itu, karena saya memang mencari karyawan itu yang visi misinya sama. Jadi yang penting itu, jadi mereka juga harus nyaman kerja sama saya seperti itu. Pada saat rekrutmen kita sudah tahu tuh di mana kira-kira cocok atau enggak, kira-kira siapa atau enggak gitu kan. Nah, jadi kalau secara per periode sih memang enggak, tapi setiap pekerjaan mereka selalu evaluasi ya. Terus di perusahaan itu ada karyawan di bagian apa saja Ibu? Kalau saya sendiri di bagian desainnya, kemudian memotong juga, setelah potong ada 1 karyawan yang menjahit, dan yang satunya untuk finishing. Finishing itu bisa dari mulai penyetrkaan sampai pemasangan aksesoris, karena kan ada juga aksesoris seperti payet dan sebagainya. Jadi untuk penjahitan sih 1 orang, untuk finishing 1 orang. Saya sendiri yang mendesain dan memotong. Kemudian
dari bagian itu tadi ada dua jumlah karyawan yang berganti. Kemudian apakah di tenaga kerja ibu harus melalui pendidikan dulu seperti formal atau informal? Oh enggak sih, mereka yang penting punya keahlian di bidang menjahit. Tapi umumnya yang mencoba untuk seperti kemarin saya buka lowongan daftar itu pasti mereka sudah dapat pendidikan khusus ya. Biasanya kalau menjahit kan khusus ya, mereka sih lulusan dari khusus gitu, lembaga-lembaga khusus gitu sih. Tapi saya tidak mengutamakan harus lulusan apa, yang penting mereka bisa menjahit dengan seperti. Kemudian apakah ada skill-skill tertentu Bu yang harus karyawan selain menjahit itu Bu? Tidak sih, tapi lebih fokusnya saya memang mencari penjahit yang bisa menjahit dengan halus gitu, karena memang untuk menjahit jilbab itu ada bagian-bagian yang tidak menjahit itu halus dan tidak semuanya bisa. Jadi saya memang itu yang utama dicobanya waktu seleksinya seperti itu. Ketika mereka selesai saya tinggal melatih untuk mereka lebih lancar lagi. Jadi memang jahit yang apa ya, detail gitu loh. Jadi keahliannya yang bisa menjadi detail sih. Kemudian dalam karyawan itu ada diharuskan menggunakan pelatihan. Oh enggak sih. Kemudian sistem penggajian di tenaga kerja itu di usaha ibu itu sendiri bagaimana sih Bu? Kalau pembagiannya saya bukan pekerjaan per picis, berapa picis yang menaksirkan, tapi pembayarannya per minggu. Jadi setiap hari Sabtu itu dibayar per picis berapa yang sudah menaksirkan selama hari. Lalu di SDM ini itu apa aja sih Bu permasalahan kendala yang ibu telah alami? Kalau ini ya memang mencari karyawan yang benar-benar sesuai dengan keinginan itu agak berat ya. Tapi ya kita berusaha untuk bisa lah sama-sama berjuang gitu. Kalau kendala saya pikir lebih banyak untuk permasalahan pribadi sih sebenarnya. Jadi mungkin kedisiplinan karyawan yang kadang-kadang izin untuk hal pribadi gitu. Mungkin lebih ke kedisiplinan sih yang masih kurang sekali gitu. Buat saya sendiri sebagai orang yang membangun usaha ini dengan disiplin itu agak sedikit terganggu gitu sebenarnya. Tapi ya kita berusaha lah meminimalisir itu lah supaya mereka juga perlahan berubah lebih baik. Kemudian dari aspek produksinya bagaimana sih Bu cara konsumen, cara organ dari produk ibu? Saya membuat postingan, saya punya media sosial dari Instagram dan Facebook, tapi lebih banyak di Instagram ya kalau untuk contoh-contoh produk. Jadi mereka biasanya lihat dari Instagram, kemudian mereka melalui jalur pribadi, mereka tanya desainnya seperti apa yang cocok, nanti baru kita produksi sesuai dengan karena memang juga ada stok-stok yang ready ya, ready stock itu ya kalau memang ketika lihat di Instagram dan itu ready ya langsung dibeli biasanya. Kemudian proses produksinya dari belum jadi hingga jadi itu bagaimana sih Bu? Jadi dari bahan gitu ya, dari bahan itu memang kalau yang untuk ready stock itu memang sudah menyesuaikan warna, sudah ada di desain sebelumnya. Jadi ini saya bicara yang untuk ready stock saja ya, kecuali itu yang by order gitu sih, itu memang kita mencari sesuai keinginan konsumen. Kalau yang kita ready, kita udah punya stok bahan, kemudian dipola sesuai yang udah kita desain, dipola, dipotong, kemudian diserahkan ke bagian penjahitan, dijahit sampai selesai, baru kemudian di finishing oleh satu karyawan lagi disetrika. Nah itu proses yang paling penting. Ini mencari ini di situ misalnya masih ada benang-benang yang belum tergunting dengan sempurna atau masih ada yang tergulung harus dibongkar, di situ nanti dilihat di finishing. Dan pemakaian aksesoris, kalau di aksesoris, nah setelah itu baru intervensi. Kemudian untuk alat-alat yang digunakan selama produksi itu apa aja Bu? Itu adalah mesin jahit, mesin kobras, kemudian ya gunting ya, benang ya seperti itu sih. Kalau peralatannya sih mesin jahit, gunting, mesin kobras, itu aja sih peralatannya. Kemudian ada nggak sih proses penjadwalan kayak pembuatan baju itu, menggunakan shift? Oh enggak sih, jadi saya per bulan sih ya mungkin ya itu termasuk penjadwalan juga kan. Jadi per bulan itu saya biasanya mengeluarkan misalnya 15 pieces gitu ya, 15 pieces itu untuk display ya, selebihnya berjalan aja. Ada yang ordernya yang sesuai dengan apa yang saya display itu, mungkin mereka hanya pesan warna gitu atau ukuran yang lebih kecil gitu. Jadi kayak gitu di sini. Kemudian bahan bagaimana untuk membeli bahan bakunya Bu? Untuk bahan baku sih saya masih di sini di pemakaian, atau saya pesan dari biasanya dari Bandung dan Surabaya. Itu ada beberapa bahan yang saya butuhkan yang belum ada di sini gitu ya. Jadi saya pesan yang ada di sini saya pesan di toko di sini. Lalu apa aja Bu permasalahan yang dihadapi di produksi ini Bu? Dalam proses produksi biasanya sih memang salah desain biasanya seperti itu ya. Kalau salah desain
Dan juga biasanya tidak sinkron nih antara saya sama karyawan. Saya masuk berbeda, mereka buat berbeda, itu sering terjadi gitu. Atau juga ketika yang dimaksud konsumen, yang mereka buy order gitu, itu tidak sesuai. Jadi kadang ya itu tanggung jawab kita ya. Jadi di situ salah satu bentuk masalah yang sering terjadi sih. Jadi biasanya salah miskomunikasi aja sih sebenarnya dengan konsumen, baik dengan karyawan maupun dengan konsumen. Jadi ya kalau sudah salah ya kita harus ganti dong. Seperti itu sih masalah yang sangat sering saya hadapi. Terus dalam segi pemasaran itu ibu mau produksinya itu pemasarannya gimana? Saya punya gerai di rumah juga ada dari media sosial, dari Instagram dan Facebook. Saya juga punya marketplace, saya di marketplace itu ada di Shopee dan di ya. Nah, kalau mau pesan itu lebih mudah Ya, ya benar. Kemudian produk apa aja yang apakah semua produk itu dimasarkan di marketplace? Ya semuanya saya masukkan dari mulai jubah, outer, juga masker, tapi semuanya sistem PO ya karena memang kita ready stoknya tidak banyak, memang limited edition semua sih sebenarnya ya karena handmade ya jadinya, dan desainnya tuh unik-unik itu nggak desain seperti biasa, pokoknya sesuatu yang berbeda karena memang seperti tadi visi-misinya pengen sesuatu yang berbeda lah gitu. Kemudian cara produk ibu sampai ke marketplace, ke pasar itu gimana bu? Produk saya sampai ke pasar itu ya kalau dari media sosial online ya udah pasti ya lewat marketplace. Kalau yang dari Instagram biasanya yang offline sendiri sih customer yang datang. Customernya mereka yang datang langsung ke gerai saya, mereka di galeri saya langsung biasanya transaksi di situ. Kemudian ada nggak sih bu selama ibu melakukan usaha ini kayak perubahan dari segi packaging atau desain itu? Oh ada. Kalau dari packaging sendiri, kalau dulu saya menggunakan plastik ya. Jadi dengan seiring waktu kita mendapat edukasi juga dari berbagai pihak gitu. Jadi saya memang mengurangi sampah plastik. Jadi sekarang packing saya menggunakan kertas ataupun styrofoam. Dan untuk desain sendiri, sekarang fashion itu sedang digalakkan namanya sustainable fashion ya. Jadi konsepnya itu sustainable fashion. Jadi seperti misalnya desain saya itu lebih ke zero waste, jadi tanpa sampah. Jadi saya 2 meter kain jadi desain satu buah baju atau satu buah jilbab tanpa sampah, ataupun less waste, tidak zero waste, dia less waste. Sampahnya sedikit. Dan sedikit itu kadang kita minim lagi untuk menjadi masker, misalnya itu jadi aksesoris seperti itu. Jadi mungkin itu sih perubahan yang dulunya hantam aja deh, jahit aja deh gitu ya. Sekarang lebih punya konsep. Hemat Ya. Kita ngurangi sampah di dunia. Terus struktur biaya agar suatu produk itu bagaimana cara menentukan harganya? Oh iya, dari bahan biasanya saya dari kos produksi itu saya kalikan 2 sih. Jadi dikalikan 2 itu lama banget. Kemudian ada alur dan teknis pembayaran, bagaimana sih bu cara konsumen bayar ke ibu, ada melalui apa aja? Kalau biasanya kalau yang online itu lebih ke transfer ya dari bank. Kalau saya sekarang lebih senang menggunakan aplikasi Kris. Ya, jadi kita udah punya Kris. Kalau belanja udah nggak pakai uang tunai, nggak minimalisir uang tunai gitu ya. Tapi masih ada sih yang pakai uang tunai, masih ada. Tapi saya lebih bahkan dulu waktu awal-awal saya menginginkan Kris itu supaya orang berbelanja dengan Kris itu yang pakai Kris saya diskon 10%. Dulu seperti itu. Sekarang karena udah banyak juga orang yang pakai, jadi diskonnya dihapuskan. Uang itu apa sih bu? Kris itu aplikasi ya, aplikasi pembayaran tanpa tanpa uang tunai. Jadi bisa pakai m-banking, nanti dia ada barcode, kita scan aja barcode-nya. Mudah Oh sangat disarankan sih pembayaran. Kemudian modal promosi ibu promosikannya gimana aja? Kalau sampai sedetik ini sih masih lewat media sosial ya. Saya rasa media sosial itu sangat membantu saya. Saya belum pernah endorse yang berbayar endorse itu sih memang belum pernah. Nah setelah itu mungkin saya lebih ke ini support, misalnya ada acara saya ikut support nih gitu, misalnya apa ya untuk giveaway atau apa. Nah saya sendiri juga setiap tahun itu selalu mengadakan giveaway pada saat usaha saya tuh ulang tahun bulan Desember, saya selalu giveaway. Itu salah satu cara saya buat branding gitu ya. Kemudian pernah nggak sih bu ikut bazar gitu? Oh sering, saya sering udah sampai ke Makassar. Udah jauh sekali ya. Kalau di lokasi udah sering banget ya, udah banyak sekali soal kontian ya, udah nggak begitu, udah banyak sekali lah gitu. Fashion itu tentang model-model itu nggak sih? Ya, saya yang pertama Dari fashion itu gimana sih?
dengan misalnya apa sih namanya ya, Telegram itu juga pernah. Tapi beberapa teman biasanya ngendorse semua lah ya. Ya kayak temennya itu beberapa keuangan keluarga. Oh ya, itu memang saya sudah lakukan. Jadi saya sendiri walaupun ini usaha saya, tapi saya sendiri menggaji diri saya. Jadi saya mendapat gaji dari usaha saya karena saya bekerja di perusahaan saya gitu. Itu udah jelas saya pencatatannya udah jelas ada dan kalau memang ini lebih mempermudah memang rekeningnya dibedakan. Khusus usaha saya tidak akan pernah memasukkan uang pribadi saya ke rekening usaha karena saya yang paling mudah gitu. Kemudian dari semua modal itu Bu, berapa sih Bu kalau untuk sekarang Bu dalam hitungan jumlah untuk semua produk itu modal berapa Bu kalau yang untuk sekarang pembuatan? Satu pieces atau bagaimana ya? Kalau satu piecesnya, kalau satu piecesnya itu kalau modal sekitar 100.000 atau sampai 150.000 juga ya. Jilbab ya, kalau jilbab satu itu modalnya kita 150.000, makanya kadang saya jualnya di 300 sampai 350.000 untuk pieces. Terima kasih ya sama mau diwawancarai dengan saya, kemudian semoga usaha Ibu semakin lancar dan Ibu sehat selalu dan para karyawan keluarga Ibu. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.